Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua di hari ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan dari dirasah kita dari hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam, hukum bagi wanita. Di pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan yaitu hadis yang ke-12, yaitu berkaitan dengan hukum pernikahan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari pernikahan, yaitu nikah mut'ah dan pernikahan syigor. Baik, di hadis setelahnya ya di sini disebutkan yang ke-13, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun fa in dahala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha fa in istajaru fasultanu waliyun man la waliya lahu. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang dia melakukan akad nikah tanpa seizin walinya, fanikahuha batilun, maka pernikahannya batil. Nabi SAW menyebutkannya sampai 3 kali. Fanikahuha batil, pernikahannya batal, pernikahannya batal. Fa in dakhala biha, jika dalam pernikahannya tersebut terjadi hubungan, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar karena penghalalan kehormatannya atau kemaluannya. Fa inistajaru, jika apabila mereka terjadi perbedaan pendapat, fasultanu, maka pemerintah atau penguasa yang akan menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. Hadis ini yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud, yang mana hadis ini menjelaskan terkait tentang pernikahan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan tanpa adanya wali. Dalam hadis ini tentang pentingnya kita mengetahui beberapa hal, terutama dalam sebuah pernikahan. Di antaranya adalah nikah harus ada yang namanya wali.
Ya, dan ini sangat penting sekali karena ada sebagian mereka menikah namun tanpa ada wali atau tanpa ada pemberitahuan kepada walinya. Ada beberapa faedah yang kita akan sampaikan di hari ini dari hadis ini. Pertama, keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan rukun dari rukun-rukun nikah. Baik, ini yang pertama yang beliau sampaikan kepada kita berkaitan tentang masalah wali. Jadi wali, jadi dia termasuk bagian daripada rukun dan tentu di sini harus ada, dan apabila dia dalam pernikahan tersebut tidak adanya wali, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fanikahuha batilun, maka pernikahannya batal. Ya, berarti wali adalah perkara yang sangat penting yang harus ada dan harus diadakan bagi mereka yang hendak mau menikah. Dan wali dia adalah bagian atau sebutan dari pihak laki-laki dalam sebuah keluarga, yang mana memang diantara tugasnya adalah untuk mengawasi atau mengontrol atau mengetahui kondisi seorang perempuan, yang khususnya ketika mereka hendak menikah, yang dimana seorang ketika dia hendak menikah maka dipastikan terlebih dahulu siapa walinya, maka jangan sampai dia menikah tanpa adanya wali. Dalam sebuah hadis yang tadi kita sebutkan sampai Nabi mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliyha fanikahuha batil. Wanita yang dia menikah tanpa adanya wali maka pernikahannya yaitu batal. Yang sampai Nabi mengatakan yaitu 3 kali. Ini menunjukkan bahwa dalam sebuah pernikahan pentingnya di situ ada wali yang harus dihadirkan. Berarti di sini kita harus tahu siapa saja wali-wali dalam sebuah pernikahan. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan dari Ibnu Majah dan Daruqutni, di mana Nabi mengatakan la tuzawwijul mar'ah al-mar'ah, tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita, wala tuzawwijul mar'ah nafsaha, dan tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Dan ini menjelaskan itu kepada kita bahwa masalah perwalian adalah sebuah hal yang penting sampai Nabi mengatakan tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Dan dia dengan berbagai macam alasan dia mengatakan saya akan menikahkan diri saya sendiri. Tentu ini sebuah hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Maka wali adalah sebuah hal yang harus diadakan, dan apabila tidak maka pernikahannya yaitu batal. Wali yang memang disebutkan dalam syariat ada namanya urutan-urutan, ada yang namanya prioritas, mana yang lebih diutamakan, maka yang urutan paling atas itu yang harus didahulukan dari mereka yang setelahnya dan setelahnya. Maka urutan yang paling atas yang bagi seorang ketika mereka hendak menikah, maka urutan yang paling atas dia adalah ayah. Ya, dia adalah ayah. Maka ayah adalah prioritas utama. Ya, dan apabila dia menikah tidak melalui prioritas utama ini, ayahnya, dia langsung lompat ke nomor berikutnya, maka pernikahannya juga dipermasalahkan di antara para ulama. Jadi harus berurutan, kecuali ayahnya sudah tidak ada, maka baru boleh beralih kepada yang lain, kepada saudara laki-lakinya atau kepada yang lainnya. Jadi harus urut tertib.
Maka yang pertama adalah ayah terlebih dahulu. Kalau ayah tidak ada, baru boleh ke atas kakeknya kalau ada. Kalau tidak ada, baru kepada misalnya saudara laki-lakinya. Ya, dia punya saudara laki-laki, ya, maka di situ dia bisa menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Ya, saudara laki-laki yang sekandung, ya, seayah dan seibu, atau saudara laki-laki seayah. Kalau misalnya tidak ada, baru boleh kalau dia punya anak, maka boleh anaknya. Ya, ini kalau seandainya dia adalah seorang janda, maka boleh anak laki-lakinya untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Dan kalau tidak ada, baru pindah kepada paman. Ya, paman bisa menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Kalau memang tidak ada semuanya, maka disitulah diperbolehkan dalam syariat yang menjadi wali adalah wali hakim. Baik, ini faedah yang pertama. Jadi wali adalah sebuah keharusan, maka dipastikan seorang wanita ketika mereka hendak melakukan sebuah pernikahan, maka pastikan bahwa wali itu sudah dihubungin. Ya, bagaimana caranya? Ya, dia berusaha dengan semampu dia untuk menghubungi dari pihak keluarga, ya, untuk supaya menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Ya. Intinya diskusi. Dan kalau seandainya wali tersebut melarang atau tidak mau, ya kita lihat apa sebabnya. Yang jelas setiap orang tua itu pada dasarnya menginginkan untuk anaknya itu melakukan sebuah pernikahan. Tentu itu yang mereka harapkan. Namun terkadang ada hal-hal yang menjadikan dalam sebuah pernikahan tersebut sampai ada sebuah masalah. Ya, bisa jadi banyak sebab. Bisa jadi si anak di dalam melakukan atau ingin melakukan akad nikah tersebut, terkadang dia tidak menyampaikan. Ya, jadi banyak sebab kenapa wali itu ada yang sampai menolak. Bisa jadi anaknya tersebut tidak pernah menyampaikan yang kepada orang tuanya. Tahu-tahu ujuk-ujuk langsung bilang saya mau nikah besok. Ya, tentu orang tua pasti akan sangat kecewa dan mereka tentu sangat khawatir. Atau bisa jadi sebab-sebab yang lain. Namun yang jelas pada dasarnya setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu melakukan sebuah pernikahan dengan pernikahan yang terbaik. Ya. Yang jelas harus pastikan terlebih dahulu. Makanya karena kita sebagai seorang anak, maka segala sesuatu itu harus kita diskusikan dengan bermusyawarah dengan siapa? Dengan orang tua. Ya. Jadi kalau sudah nikah, ya, maka seorang wanita musyawarahnya sama suami. Tapi kalau belum menikah, maka musyawarahnya adalah dengan pihak keluarga. Jangan sampai dia melakukan sebuah pernikahan, namun di situ tanpa restu orang tua. Ya. Terkadang anak merasa bahwa orang tuanya orang tuanya sudah tidak sayang lagi atau orang tuanya kejam, kok tidak sampai merestui. Sebenarnya yang menjadi permasalahan itu sebenarnya bukan masalah itunya, tapi komunikasi antara anak dan orang tua itulah yang menjadi permasalahan. Dan dalam sebuah pernikahan ada dua yang paling penting, dia adalah adanya ridho di antara kedua pasangan, yaitu antara kedua mempelai, si laki-laki dan perempuan. Baik, faedah yang kedua,
annal wali, bahwasanya perwalian itu bisa berpindah dari wali nasab ke wali hakim. Ya, ini yang kedua. Jadi dalam hadis yang kita baca tadi, kalau seandainya dia walinya tidak ada, mungkin meninggal, ya, atau mungkin ada tapi jauh, tidak bisa hadir, tidak bisa menemui, atau mungkin karena sakit atau mungkin sebab yang lainnya, maka perwalian bisa berpindah kepada wali hakim. Siapakah wali hakim? Orang yang dia ditunjuk oleh pemerintah, ya, atau pihak yang ditunjuk oleh kementerian yang memang tugasnya adalah untuk melakukan, ya, atau untuk membantu kaum muslimin melakukan akad nikah tersebut. Makanya kalau dalam akad nikah, yaitu lebih dan yang terbaik adalah kita mengikuti apa yang sudah diatur di daerah kita masing-masing. Jadi kalau di situ sudah ada aturan, ya, misalnya harus dicatat di kantor urusan agama, yang jelas, maka kita ikuti aturan-aturan tersebut, karena itu semua ada sebuah kemaslahatan, ya, ada sebuah kemaslahatan bagi siapa? Bagi keduanya. Makanya kalau tidak ada, maka wali yang tersebut berpindah kepada wali hakim. Disebutkan dalam masalah wali yang pernah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hal tersebut, faida lam yujad laha, apabila tidak ada asobah untuk seorang wanita, atau asobahnya itu berada di tempat yang sangat jauh, la yumkinu al-ittisalu bihim, yang tidak mungkin untuk menghubungi mereka. Atau bisa jadi asobahnya maksudnya walinya itu melarang dia untuk menikah dengan seseorang yang sekufu atau yang layak bagi wanita tersebut, maka walinya adalah wali hakim. Ya, ada 3 di sini. 1, dia tidak ada wali, mungkin sudah meninggal, mungkin dia orang tuanya sudah tidak ada lagi, dari ayahnya tidak ada, saudaranya tidak ada, pamannya tidak ada, ya, atau ada tapi sangat jauh, tidak bisa dihubungin, ya, kebetulan dia mungkin hijrah, pindah di sebuah tempat jauh, dan orang tua, ya, tinggal di tempat jauh dan dia tidak bisa hadir, ya, mungkin karena faktor mungkin kesehatan, atau mungkin hal-hal yang lain, ekonomi misalnya. Atau bisa jadi dia sudah tidak bisa dihubungi lagi, entah kemana keluarganya tersebut. Maka di sini berpindah walinya kepada wali hakim. Atau misalnya si orang tuanya menyuruh anaknya, ya, untuk menikah dengan laki-laki yang dia tidak sekufu, dan menolak kalau selain daripada itu. Misalnya si orang tua sudah menyiapkan laki-laki kaya misalnya, tapi di situ dia laki-laki tersebut, ya, tidak soleh, laki-laki tersebut misalnya suka mabuk-mabukan, laki-laki itu misalnya suka berbuat keburukan. Ya, kemudian si perempuan ini dia menolak, dia pingin laki-laki yang soleh. Nah, di sini orang tuanya melarang. Maka di sini dia bisa konsultasikan kepada wali hakim, dan ketika jalan musyawarah tidak lagi bisa dipenuhi, maka di sini beliau mengatakan walinya adalah wali hakim. Ya. Jadi ini wali yang harus kita pahami. Jadi wali yang bisa berpindah kepada wali hakim. Dan dipastikan bahwa wali tersebut yaitu memang yang tidak bisa dihubungi lagi, kalaupun dihubungin berusahalah untuk menikah, ya, dengan dihadirkan mereka. Misalnya
Mungkin orang tua dia tidak bisa datang ke tempat perantauan, ya kita menikah di kampung misalnya, kita yang mengalah, ya. Dan kalau seandainya karena faktor ekonomi, ya kita bisa menunggu kalau memang waktunya sebentar, ya. Yang jelas tidak sampai lama-lama, karena pernikahan yang terbaik setelah ta'aruf, ya, maka itu adalah segera untuk akad nikah, jangan sampai berlama-lama. Baik, kemudian faedah berikutnya, hikmatul azim, hikmah yang sangat agung dengan adanya wali dalam sebuah pernikahan. Jadi ada hikmah yang sangat besar. Kenapa dalam sebuah pernikahan harus ada wali? Ya, karena pada dasarnya, ya, di sini wali yang ketika menikah kan di situ yang harus ada wali adalah dari pihak wanita. Kenapa perlu di situ wali yang menikahkan? Jawabannya adalah karena wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lemah dibandingkan laki-laki. Makanya di sini Rasulullah menyuruh dalam masalah pernikahan, maka hendaklah yang menikahkannya itu adalah walinya. Ya, karena walinya itulah yang memiliki kedudukan yang jelas sebagai pelindung bagi perempuan tersebut. Makanya kenapa yang menikahkan itu ayahnya, kenapa yang menikahkan itu adalah saudara laki-lakinya atau pamannya, ya, karena fungsinya adalah sebagai pelindung. Jadi kalau nanti ada apa-apa, maka diharapkan walinya ini yang membantu terkait, ya, bagi si wanita tersebut ketika ada sebuah problem atau sebuah masalah. Karena dalam sebuah pernikahan, ya tentu tidak terlepas dari hal-hal yang bisa menjadikan problem di kemudian hari atau masalah, ya. Makanya di sini kenapa syariat memerintahkan dalam sebuah pernikahan harus ada wali. Baik, ini yang ke-13. Kita lanjutkan yang ke-14, hadis ke-14. Baik, kita bacakan hadis yang ke-14 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, dan tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Ya. Kalau tadi bibinya dari pihak ayah, yang kedua bibinya dari pihak ibu. Baik, ini hadis yang disebutkan, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Yang dimana dari sahabat Abu Hurairah di sini Rasulullah mengatakan tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Nah, di sini bibinya dari jalur ayah, berarti saudara ayah atau saudara ibu. Baik, sebelum kita menyebutkan sebuah berapa faedah, kita tahu bahwa Islam itu tidaklah membiarkan kita semua, ya, hidup atau menjalani hidup ini tanpa aturan. Terlebih lagi dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semuanya dengan penjelasan yang orang muslim ya, untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya ya, untuk mempelajari ya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan ini adalah salah satu bentuk ibadah. Ya, maka ini harus dipahami bahwa nikah itu sebenarnya bagian daripada ibadah. Jadi bukan hanya sekedar untuk senang-senang saja, atau pernikahan hanya sekedar kumpul-kumpul saja, tapi sebenarnya nikah itu adalah bisa menjadikan bagian ibadah, yang mana ibadah bisa menjadikan pahala yang besar bagi kedua-duanya, baik itu si suami dan juga bagi si istri. Oleh karena itu dalam nikah tentu nggak boleh asal-asalan, ada syaratnya. Ya, kemarin kan sudah kita jelaskan syarat-syaratnya. Keduanya harus ridho. Makanya nggak boleh ada semacam paksaan. Ya, kan ada sebagian terjadi, ada seorang wanita nikah, ketika ditanya dia menikah karena dipaksa. Kenapa Anda nikah? Wah, saya dipaksa ini. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada wanita dipaksa oleh ayahnya menikah, lalu dia mengadu kepada Nabi SAW, dan Nabi memberikan kepada dia pilihan, mau lanjut silakan, mau cerai ya silakan. Ya. Karena dalam nikah harus ada namanya saling ridho, saling suka. Ya. Jadi bukan menurut kemauan orang tua, tapi juga harus keduanya itu sama-sama ridho. Ya. Ini syarat yang penting. Begitu pula adanya wali, adanya saksi, adanya kedua mempelai, dan juga mahar. Ya. Makanya nikah tidak boleh asal-asalan, harus dipenuhi tadi syarat-syaratnya. Dan jangan sampai nikah, malahan nikahnya itu nikah yang dilarang dalam syariat, yang sudah kita bahas sebelumnya, nikah syigor, nikah mut'ah, nikah tanpa wali. Dan pernikahan ini sebenarnya memberikan kemaslahatan yang besar, termasuk maqasidus syariah, pokok dasar syariah, karena di situ akan terjaga keturunan, akan terjaga kemaslahatan yang sangat besar. Makanya dianjurkan, ya, kalau kita bicara apa hukum nikah, dianjurkan, disunnahkan. Bahkan bisa jadi seorang itu wajib. Kalau seandainya dia tidak menikah, dia akan terjerumus ke dalam sebuah kemaksiatan. Baik, kemudian dalam hadis yang kita sampaikan tadi menjelaskan kepada kita tentang nikah yang terlarang. Ya, jadi hadis yang ke-14 di sini dia boleh mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya. Ini juga menjelaskan tentang nikah yang terlarang. Dan dia adalah menggabungkan dua orang wanita yang itu masih saudara, atau antara dia dengan bibinya, yaitu yang dilarang. Baik, kemudian kalau kita berbicara wanita-wanita yang dia dilarang, wanita-wanita yang dia dilarang untuk dinikahi, itu pada dasarnya ada dua macam. Ada dua macam bentuk wanita yang dia dilarang untuk dinikahi. Baik, siapa sajakah itu? Maka syariat menjelaskan ada dua macam. Pertama adalah mereka yang dilarang dinikahi karena sebab mereka dilarang dinikahi untuk selama-lamanya. Nanti kita sebutkan sebab-sebabnya. Jadi ada dua. Satu, wanita yang dia dilarang untuk dinikahi selama-lamanya. Dan yang kedua, wanita yang dia dilarang dinikahi
sampai waktu terbatas saja atau waktu tertentu. Ya, ini yang kedua. Jadi ada dua macam. Satu, dilarang untuk dinikahi selama-lamanya, dan yang kedua dilarang untuk dinikahi sampai batasan waktu tertentu. Baik, kemudian yang pertama yang berkaitan dengan wanita-wanita yang dilarang dinikahi untuk selama-lamanya, ya, untuk selama-lamanya, maka di sini ada tiga, ya, ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yaitu adalah kelompok yang pertama, mereka adalah wanita yang dilarang dinikahi karena ada hubungan nasab, ya, karena ada hubungan nasab, ya. Baik, maka di sini berkaitan tentang masalah nasab, ya, berarti di sini kita contohnya ini seorang laki-laki. Maka seorang laki-laki ada yang memang ada hubungan nasab yang mana di situ dilarang untuk dinikahi. Yang pertama adalah ibunya, ya, ibunya sampai jalur ke atas. Jadi dia dilarang menikahi ibunya, terus neneknya sampai ke atas, ibu, ya, atau buyutnya, ya, kemudian ibu dari buyutnya, nenek buyutnya sampai ke atas, ya. Yang kedua, jalur ke bawah, berarti di sini anak perempuannya, ya, maka seorang laki-laki dilarang untuk menikahi anak perempuannya sampai ke bawah, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jalur ke samping, saudara perempuan, ya, dia dilarang menikahi saudara perempuannya, baik itu yang sekandung ini berarti seayah dan seibu, atau seayah saja atau seibu saja, ya. Baik, ini yang dilarang, yaitu bagi siapa ini? Bagi mereka untuk dinikahi. Kemudian setelah itu anak-anak tadi ada anak kandung dan ada juga anak tiri. Anak tiri juga tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Kemudian siapa lagi? Bibi dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Yang ini dilarang untuk dinikahi karena sebab apa tadi? Nasab, ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua karena hubungan persusuan, ya, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Jadi ketika ada seorang, misalnya ada bayi yang dia belum disapih, berarti kurang 2 tahun, kemudian dia diberikan, ya, ASI oleh seorang wanita, maka status anak itu sudah menjadi anak susuan. Dan anak susuan sama seperti hubungan dengan nasab, ya, berarti anak itu, ya, kalau anak itu adalah misalnya perempuan, berarti di situ dia menjadi anak susuan dari perempuan ibunya, ya, ibu susuan, ada juga ayah susuan, ya. Atau bisa jadi nanti dia ada hubungan lagi, yaitu dengan misalnya saudara sepersusuan. Nah, ini hukumnya sama seperti hubungan apa tadi? Hubungan nasab.
Baik, kemudian setelah itu yang ketiga adalah kelompok yang ketiga di mana haram dinikahi karena hubungan nikah, ya, karena hubungan apa nih? Nikah. Ini haram dinikahi seterusnya. Dia adalah ibu mertua, ya. Itu karena sebab, ya, hubungan nikah, maka dilarang untuk dinikahi seterusnya. Kemudian istri dari ayah, ya, dan juga dari anak-anak. Ini yang disebabkan apa tadi, kelompok ketiga, dikarenakan sebab nikah. Lalu yang kedua, ini yang kita bahas bagaimana hadis yang kita baca tadi, wanita yang dia dilarang dinikahi sampai batasan waktu tertentu. Ya, contohnya siapa tadi? Seorang wanita dengan bibinya. Jadi nggak boleh digabungkan. Tapi boleh nggak menikahi bibinya? Boleh kalau sudah cerai dengan istrinya. Kalau dia sudah cerai dengan istrinya, boleh dia nikahi bibi wanita tersebut. Atau menggabungkan dua bersaudara, ada kakak adik, kakaknya jadi istri pertama, adiknya istri kedua. Itu nggak boleh, harus memilih salah satunya. Ya, dia milih misalnya kakaknya, berarti adiknya dia harus lepas, nggak boleh, ya, menggabungkan. Namun ini pernikahan tadi dengan batas waktu tertentu. Kalau seandainya dia sudah cerai sama kakaknya, atau mungkin kakaknya sudah meninggal dunia, maka dia boleh menikah dengan adiknya. Ya, ini namanya pernikahan dengan batasan waktu tertentu. Atau wanita yang dia di masa iddah, ya, jadi ada wanita di masa iddah, maka nggak boleh sampai masa iddahnya sudah habis. Ya, misalnya ada seorang wanita baru dicerai, kan di situ ada masa iddah, nggak boleh tahu-tahu dia mau menikah. Ya. Atau ada seorang wanita suaminya meninggal, maka tidak boleh dia langsung menikah, nunggu dulu. Nunggu apa? Masa iddahnya sudah habis, baru setelah itu boleh dia menikah. Ya. Atau yang lain, misalnya wanita yang sedang ihram. Ya, wanita yang sedang apa? Yang sedang ihram, maka juga sama, tidak boleh sampai dia menyelesaikan ihramnya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, wanita yang dia dilarang dinikahi sampai batasan waktu tertentu. Jadi menggabungkan antara dua saudara, atau wanita dengan bibinya, atau wanita yang dia di masa iddah, atau wanita ihram. Atau bisa jadi wanita yang dia sudah ditalak, ya, kemudian dia yang sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Ini kalau dia sudah talak 3 atau talak bain. Ya, talak 3 itu kan namanya talak bain. Ya, tapi harus kita luruskan kembali talak 3. Jangan sampai ada anggapan talak 3 itu adalah kalau seorang suami dia memberitahukan sama istrinya, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, sampai 3 kali. Nah, itu baru dikatakan talak. Ya, tentu ini bukan seperti itu. Maksudnya adalah talak 3 ini adalah talak ketika dia beritahukan kepada dia mentalak istrinya, di situ ada masa iddah. Ada masa iddah, dia tunggu. Kemudian setelah itu sudah habis masa, ketika sebelum habis masa iddah dia balik lagi, berarti di sini rujuk. Ya, balik lagi atau rujuk. Baru setelah itu kalau dia mentalak lagi, baru namanya talak 2. Jadi proses inilah yang disebut dengan talak 1, talak 2 sama talak 3. Nah, kalau dia sudah ditalak 3, maka di situ ketika dia menikah dengan tadi, misalnya dia menikah dengan laki-laki atau dengan suaminya tadi, maka tidak diperbolehkan sampai dia menikah dengan laki-laki
lain. Ya, jadi batasannya adalah sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Baik, ini penjelasan atau faedah dari hadis yang kita sampaikan berkaitan dengan menggabungkan antara wanita dengan bibinya. Ada beberapa masail di sini. Pertama, ada seorang yang dia menikah tapi karena ada sebuah kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh suaminya. Misalnya, suami ketika dia menikah, dia melakukan sihir kepada istrinya tersebut. Jadi dalam Islam ada istilah namanya at-tiwalah. At-tiwalah itu dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, tiwala dan pelet. Tiwala itu sering disebut dengan ilmu pelet atau ilmu pengasih. Maka Nabi mengatakan bahwa tiwala itu adalah kesyirikan. Jadi tiwala yang kita sering dengar namanya sihir pelet. Jadi kalau orang kena sihir ini, maka yang awalnya dia benci jadi sayang. Yang dia awalnya tidak ada apa-apa jadi sayang. Atau disebut juga dengan sihir atof. Atof itu pengasihan. Jadi orang itu bisa jadi sayang, bisa jadi senang. Yang awalnya dia nggak suka jadi suka. Nah, ada seorang laki-laki dia mau menikah. Sebelum menikah dia melakukan sihir tiwala ini, agar perempuan itu bisa nikah dengannya. Sebenarnya perempuan itu kalau nggak disihir bisa jadi dia nggak mau. Tapi akhirnya si laki-laki ini melakukan at-tiwala supaya dia bisa menikah dengan perempuan tersebut. Yang jelas tiwala dia adalah sebuah kesyirikan yang dilarang dalam Islam. Yang jelas pelakunya dia harus bertobat, karena ini adalah hal yang diharamkan, bahkan masuk ke dalam kategori syirik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pernikahannya tersebut? Ketika ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, tapi dia memakai sihir. Maka di sini para ulama menyebutkan dalam fatwa Syabakah Islamiyah, wa amma an hukmi zawajiha in kana bisababi sihrin. Adapun hukum pernikahannya jika benar itu disebabkan sihir, maka keberadaan sihir ini pada dasarnya tidak mempengaruhi hukum pernikahan tersebut. Walakin akan tetapi pada pernikahan itu ada namanya rukun dan ada namanya syarat. Apabila itu sudah terpenuhi, rukunnya sudah terpenuhi, syaratnya sudah terpenuhi, kana zawaju sahihan, maka pernikahannya dianggap sah. Ini dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Jadi kalau dia sudah dalam pernikahan itu sudah dilakukan dengan terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya sudah, maka pernikahannya sah, walaupun si perempuan tadi dia nikah dikarenakan kena sihir dari calon suaminya tersebut atau sama suaminya tersebut. Dan yang jelas bagi si laki-laki dia harus bertaubat. Dia harus bertobat dari apa yang telah dia lakukan, karena itu adalah dosa dan dia harus menyesali. Dan dia harus menghancurkan. Kalau dia pakai sihir, biasanya sihir itu kan memakai sesuatu, mungkin ada kain atau rambut atau mungkin sesuatu yang dipakai atau yang mungkin
ditempatkan di belakang rumah atau yang lainnya, maka itu harus dihancurkan, dibakar dan dihilangkan. Ya. Dan menasehati ya, istrinya untuk bersabar ya, dari dan juga beristighfar dari apa yang telah dia lakukan ya. Apakah dia harus ceritakan? Nah, ini masalahnya. Apakah si suami itu harus menceritakan dari apa yang dahulu dia lakukan? Sebenarnya dia itu dapat istrinya itu karena sihir. Apakah harus menceritakan? Maka di sini ya, kalau di antara fatwa para ulama lebih baik dirahasiakan karena ini bisa memicu masalah dalam rumah tangganya. Yang penting bertobat saja, bertobat, beristighfar, dan supaya keluarga itu menjadi keluarga yang langgeng ya. Dan tentu ya bukan di sini wah kalau gitu dilakukan saja, tidak, tentu ya kita tidak tahu kapan seorang itu meninggal. Jangan sampai dia melakukan sihir ya tahu-tahu besoknya meninggal, tahu-tahu ya di situ malahan ketika diambil atau dibakar, dihancurkan sihirnya, nggak taunya istrinya minta cerai. Walaupun bisa jadi tadi mungkin pengaruh sihirnya sudah tidak lagi berpengaruh ya, dan istrinya melihat ya apa yang ada pada suaminya tidak yang dia harapkan. Ya ini tentu kembali kepada istri tersebut. Kalau seandainya dia minta cerai, maka ya ini kembali kepada si wanita tersebut. Intinya dalam pernikahan tadi ada sebuah keridoan di antara kedua belah pihak. Jangan sampai pernikahan yang itu hanya berharap kepada satu sisi saja, yang akhirnya di situ menjadikan si istri atau si wanita merasa tertekan atau terzolimi, yang akhirnya mereka tidak mendapatkan yang namanya sebuah kebahagiaan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan menjadikan kebaikan bagi kita semua. Dan sebelum kita tutup ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, mungkin sudah cukup dari dua hadis yang kita sampaikan di hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.